kita lanjut dengan rencana presentasi dari Bapak Rektor UNP yang tadi udah masuk, nampaknya terlempar keluar dari Zoom. Kita lanjut aja kepada keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak. Udah masuk? Ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, silakan. Ya, mohon maaf nih Bang, tadi dari laptop terlempar keluar. Saya coba berusaha connect melalui handphone ini, mohon maaf. Terima kasih Pak Rektor. Di laptop ini sampai karena waktu sangat terbatas. Ya. Pertama, yang sama-sama kita hormati Bang Pasli dan tertompang kepada pembicara terdahulu, karena waktu yang sangat terbatas, tentu kami berterima kasih Bang Pasli telah menginisiasi daripada kegiatan ini dalam rangka ulang. Pak Gubernur juga ada bersama kita ya. Oh oke. Terima kasih Bang. Pak Gubernur, Prof. Irwan Prayitno yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, seluruh yang hadir, mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tadi disampaikan mendengar dari paparan Pak Rektor Unan, sahabat kami, Ibu Nur Hayati Sepakat, dari founder Pragon Wardah Kosmetik, Ibu Elsa Maharani, Pak Yasmar, Pak Indra Utama, dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Kami hanya pertama ingin mengucapkan selamat ulang tahun INS Kayu Tanam. Hilang ya. Yang saya kira pendiri daripada INS Kayu Tanam ini masih tetap menjadi rujukan kita semua, Engku Sapi ini. Jadi seperti yang diantarkan oleh Bang Pasli tadi, bahwa hari ini di Seminar Nasional ini kita akan berbicara tentang akselerasi wirausahaan dengan kolaborasi dan inovasi. Saya ingin berbagi sedikit saja Bang Pasli, karena slide tidak sempat saya, karena ini dengan handphone, tadi nggak bisa tersambung melalui laptop. Yang ingin saya bagi sedikit terkait dengan apa yang kita lakukan, bahwa hari ini tuntutan perubahan kurikulum memang harus kita lakukan terkait dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang terus tumbuh dan berkembang. Salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah setiap lulusan perguruan tinggi, saya kira juga ini untuk siswa misalnya di vokasi khususnya, itu kita harapkan dia punya ijazah dan punya sertifikat kompetensi. Kemudian ini yang saya kira yang ke depan akan kita lakukan. Kita berharap setiap lulusan itu di surat keterampilan pendamping ijazah itu mereka punya portofolio project. Saya kira ini adalah salah satu usaha kita untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur daripada lulusan-lulusan kita di perguruan tinggi. Artinya proses pembelajaran yang kita kembangkan saat ini ke depan untuk menumbuhkan khusus untuk pendidikan vokasi, ini memang project based learning. Jadi setiap mahasiswa, setiap proses perkuliahan itu ada project. Project ini nanti akan merupakan sebuah, setelah mereka lulus, ini akan dijadikan sebuah portofolio bagi mereka. Project-project apa saja yang, apakah project mereka itu sampai kepada mereka pasarkan dan diakui oleh dunia industri, atau bisa mereka bekerja dengan dunia industri, itu dari setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi nanti lulusan perguruan tinggi itu kita harapkan dia punya ijazah, punya sertifikat kompetensi, punya portfolio project, kemudian dia mampu menguasai salah satu bahasa asing. Kemudian kita lebih menekankan sekarang ini pada soft skill. Jadi kita melihat banyak riset menunjukkan bahwa soft skill lah yang paling banyak menentukan keberhasilan seseorang mereka setelah tamat dari sebuah perguruan tinggi. Walaupun hard skill juga penting, tapi soft skill jauh lebih penting. Ini yang akan kita tekankan ke depan. Oleh sebab itu, semua kita melakukan proses perubahan hari ini terhadap kurikulum. Jadi yang baru kami kira, yang kita kembangkan sekarang di UNP adalah portofolio project yang didapatkan dari hasil proses pembelajaran yang menggunakan project based learning ini. Inilah salah satu usaha kita untuk meningkatkan jiwa entrepreneur lulusan mahasiswa kita. Karena kita melihat banyak
hasil kajian juga menunjukkan ada perdebatan apakah seorang entrepreneur itu bisa dibentuk atau tidak, ataukah memang sudah DNA-nya dari sono. Nah, dan saya kira banyak juga yang menunjukkan riset bahwa dari 100 populasi penduduk itu hampir 10% itu memang mereka itu punya jiwa entrepreneur dan tidak perlu memang DNA-nya sudah punya gitu. Ini hasil-hasil penelitian yang kita baca. Sehingga kalau apakah yang sisa yang 90% bisa dibentuk? Banyak juga perdebatan yang mengatakan itu bisa kita bentuk dengan berbagai model dan strategi pembelajaran. Artinya entrepreneur itu jiwanya itu bisa ditumbuh kembangkan. Ini dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan hari ini adalah akselerasi untuk peningkatan penumbuh kembangan jiwa entrepreneur. Peserta yang hadir hari ini juga merupakan dengan mengundang para pengusaha-pengusaha sukses, wirausaha sukses seperti Ibu Wardah, Ibu Nurhayati, dan sebagainya ini. Saya kira ini adalah dari sebuah proses pembentukan wirausaha. Karena kita mengutip apa yang dikatakan Pak Khairul Tanjung, wirausahaan itu adalah katanya orang yang mampu membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi inilah yang kita tumbuhkan, maknanya bahwa memang mereka-mereka yang berpikir jauh ke depan, kreatif, inovatif, dan berorientasi kepada hasil atau result oriented dan yang lain-lain. Jadi saya kira mungkin ini juga perlu kita tumbuh kembangkan, inovasi-inovasi pembelajaran di perguruan tinggi ya yang bisa menghasilkan lulusan yang punya jiwa entrepreneur. Saya kira itu saja Bang Fasli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor.